kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Tritunggal yang Maha Kudus beserta saudara. Beserta saudara juga. Mazmur pasal 19 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua menjadi nas pembuka bagi kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Oh Allahku, jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar, sucikan dan jadikanku benar. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapannya. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu,
beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Berita anugerah bagi kita terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, betapa kami senantiasa Tuhan mampukan untuk menjalani kehidupan kami yang baru lepas hari. Bapa, saat ini kami menyadari kami membutuhkan sabda Tuhan untuk berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk mendengar sabda Tuhan dan juga menyimpannya dalam hati sedemikian rupa sehingga kami mampu melakukannya dengan bijaksana. Inilah doa kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersama-sama akan membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, juga hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatimu? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Bapak Ibu Saudara, saat ini kita memasuki tema bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu, bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Saya saat ini berada di Lawang Sewu, Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara tahu, Lawang Sewu ini adalah sebuah gedung yang sangat bersejarah. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara mengenal gedung ini sebagai dulu digunakan sebagai kantor kereta api, Bapak Ibu Saudara, di lantai 1 dan 2-nya. Gedung ini juga memiliki lantai 3 dan juga lantai bawah tanah. Nah, digunakan untuk apa? Lantai 3 dan bawah tanah ini. Lantai 3-nya digunakan untuk sebagai loteng, dan lantai bawah tanah digunakan sebagai penjara bawah tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebuah kontras yang sangat besar ya. Lantai 1 dan 2 digunakan sebagai perkantoran, tapi lantai 3-nya loteng yang saat masa penjajahan Jepang juga digunakan sebagai penjara untuk orang-orang Nederland, orang-orang Belanda, dan juga penjara bawah tanah di bawah perkantoran itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya jadi ingat bahwa di masa penjajahan Jepang ada istilah romusa.
orang-orang Indonesia yang dipaksa untuk bekerja. Jangankan upah Bapak Ibu, mereka tidak diberi makan, mereka tidak diberi minum, kesempatan istirahat. Ketika mereka pada akhirnya meninggal, ketika melakukan pekerjaan mereka ya sudah dibiarkan begitu saja. Nah Bapak Ibu, saya membayangkan ketika tadi kita menyanyikan lagu yang pertama, Kerja Buat Tuhan Selalu Manise, Bapak Ibu sadarkah di kalimat yang kedua itu kok agak-agak ganjel ya? Ketika kita menyanyikan walau tanpa upah selalu manise. Ada Bapak Ibu Saudara di antara Bapak Ibu yang bersedia untuk bekerja tanpa upah? Mungkin gak usah kayak Romusa yang sampai harus meninggal dunia, tetapi ya bekerja saja tapi tidak diupah. Mungkin bagi kita akan mengatakan, lah kalau untuk Tuhan Mbak Beta ya mau-mau saja ya, saya mau melayani. Nah tapi mari kita baca bagian perikop kita tadi, kita simak bersama apa yang bisa kita dapatkan dari perikop kita tadi. Bapak Ibu, bicara soal bekerja tanpa upah, saya teringat dengan kisah para abdi dalam di Yogyakarta. Nah Bapak Ibu, untuk menjadi seorang abdi dalam, seseorang melihat dirinya sebagai seseorang yang nggak perlu diupah. Banyak di antara mereka yang memilih untuk menjadi abdi dalam bukan karena uangnya Bapak Ibu, tetapi karena mereka ingin memberikan rasa hormat mereka, menunjukkan kesetiaan dan pengabdian mereka kepada Kesultanan Yogyakarta. Mereka adalah orang-orang yang berbudi luhur, berhati mulia. Turun-temurun biasanya mereka melihat bagaimana orang tua mereka, kakek mereka menjadi bagian dari keraton Yogyakarta, sehingga mereka juga ingin terlibat di dalam pengabdian yang sama. Nah Bapak Ibu, hal-hal yang seperti ini, bagaimana mereka memberikan diri mereka mengabdi dengan kesetiaan adalah sesuatu yang langka. Nah saya merenungkan Bapak Ibu, jika orang-orang ini saja memilih untuk menjadi abdi dalam kepada seorang manusia, yakni seorang sultan, bagaimana dengan kita seorang Kristen yang punya Tuhan Yesus? Apakah kita bersedia memberikan diri kita bekerja untuk Tuhan dengan sukacita? Nah Bapak Ibu, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur bagi saya adalah sesuatu yang sangat menarik. Di awal, seorang tuan rumah pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Sangat amat jelas bahwa di awal motivasi bagaimana si tuan pemilik si kebun anggur ini punya tujuan untuk mencari pekerja untuk mengurus kebun anggurnya. Kemudian mereka ditemukanlah orang-orang yang bersedia untuk mengurus kebun anggur itu sedinar sehari. Kemudian dilihat di pukul 9 pagi berjumpa dengan orang-orang yang menganggur di pasar. Pukul 12 ia melihat hal yang sama pukul 5 petang. Si tuan ini juga mendapati orang-orang yang lain dan bertanya, "Mengapa kamu menganggur?" Lalu mereka mengatakan, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Saya membayangkan Bapak Ibu, kira-kira apakah setelah sudah jam 5 sore, apakah si tuan tanah ini masih membutuhkan sebetulnya pekerja-pekerja untuk mengurus kebun anggurnya? Saya membayangkan sesungguhnya tidak Bapak Ibu. Tetapi karena mereka menjawab, "Tidak ada yang mengupah kami," maka si tuan tanah ini mengatakan, "Pergilah kamu ke kebun anggurku." Memang yang semula ada motivasi yang sangat jelas yang disampaikan oleh si tuan tanah bahwa ia ingin mengurus kebun anggurnya dengan baik. Namun setelah waktu berganti, motivasinya sudah beda ya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa melihat di sana ada anugerah. Jika tuan tanah ini adalah sebuah perumpamaan analogi tentang Allah sendiri, maka undangan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah itu adalah undangan anugerah Bapak Ibu. Bukanlah sesuatu yang membuat kita merasa bahwa loh Tuhan membutuhkan saya, Tuhan harusnya memberikan kepada saya berkat yang berlimpah karena saya dibutuhkan oleh Tuhan. Apakah begitu? Ataukah kita melihat betapa luar biasanya Tuhan, saya yang tidak layak ini, yang tidak ada seorang pun mau menerima saya, namun Tuhan memanggil saya dan mengizinkan saya untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah itu. Nah Bapak Ibu, menarik ketika kemudian cerita ini berlanjut. Berlanjut seperti apa? Ketika
kemudian tiba waktunya mereka menerima upah, dimulailah penerimaan upah itu dari yang masuk paling terakhir. Mereka menerima masing-masing 1 dinar. Memang Bapak Ibu, standarnya saat itu upah dari seorang buruh sehari adalah 1 dinar. Maka adalah sesuatu yang sangat wajar ketika kemudian mereka menerima 1 dinar. Namun ketika mereka yang masuk terdahulu melihat, loh kok yang masuk jam 5 sore aja dapat 1 dinar, seharusnya saya mendapatkan lebih banyak. Namun ketika mereka menerima 1 dinar yang sama, mereka bersungut-sungut. Mereka mengatakan, loh gimana sih? Mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam saja. Tapi Tuhan menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat. Padahal semula sudah disepakati bahwa sedinar sehari itulah upah bagi mereka. Bapak Ibu, saya membayangkan jikalau ini terjadi di dalam kehidupan kita berjemaat, bergereja. Kadang-kadang Bapak Ibu kita menyadari bahwa kita itu ada di dalam tugas panggilan yang sama, diajak Tuhan untuk menolong banyak orang terlibat di dalam komunitas iman, menjadi bagian dari gereja Tuhan. Namun ketika kita melihat orang yang bagi kita sangat buruk, sangat jelek, sangat jahat lalu diterima oleh Tuhan, kita merasa, oh kok gitu ya, kok dia mendapatkan sama seperti saya sudah berjuang sampai saat ini, saya sudah melayani sekian puluh tahun, sedangkan ia baru menjadi seorang Kristen mungkin baru beberapa hari saja, kok dapat karya penyelamatannya kok sama. Nah Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita merasa mungkin seperti itu. Namun mari kita melihat bahwa anugerah Tuhan bagi kita sudah sangat lebih dari cukup. Dan begitu juga anugerah Tuhan bagi saudara-saudara kita ini juga adalah anugerah Tuhan yang cukup bagi mereka. Mari kita mensyukuri bahwa kita boleh terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang adalah anugerah Allah. Tanpa harus mengatakan bahwa loh, tidak semua orang loh diberi kesempatan untuk melayani. Kalau begitu kan kita mensyukuri ada orang-orang yang tidak, seolah-olah tidak diperkenan Tuhan ya, seolah-olah tidak layak di hadapan Tuhan. Kita nggak boleh mengatakan begitu, tetapi kita harus menekankan dalam diri kita bahwa saya adalah orang yang sungguh sudah diperkenan Tuhan, mendapatkan anugerah Allah untuk bisa terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah Bapak Ibu, saya jadi teringat tentang kisah Yunus ya. Kisah Yunus juga sesungguhnya adalah bacaan pertama juga di dalam bagian kebaktian ini. Namun tidak saya bacakan Bapak Ibu. Nah Yunus diutus Tuhan ke Niniwe untuk menyuarakan pertobatan bagi mereka. Namun ketika Yunus melihat bahwa bangsa Niniwe bertobat, bangsa Niniwe itu berbalik dari kejahatannya, mereka semua menundukkan diri di hadapan Allah. Kemudian apa yang dilakukan Yunus Bapak Ibu? Yang dilakukan Yunus adalah mutung ya, marah. Dia marah ngambek dengan Tuhan. Kenapa? Karena merasa bahwa loh, saya yang berjuang loh Tuhan, mereka bangsa yang jahat di matamu semula. Namun kenapa ketika mereka berbalik Tuhan menerima begitu saja? Mengapa mereka diperlakukan sama seperti saya? Namun Tuhan mengatakan, Yunus, Yunus, engkau yang kukasihi. Bagaimana mungkin aku bisa menghukum orang-orang yang tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan kiri, tidak tahu membedakan mana baik dan jahat. Kita diingatkan untuk melihat bahwa setiap orang tanpa terkecuali Bapak Ibu, termasuk dengan mereka yang kita anggap jahat sekalipun yang kita benci, mereka adalah ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi. Nah sekali lagi, ketika Tuhan sudah mengasihi, mungkinkah kita juga yang adalah ciptaan Tuhan yang sama membenci orang yang dikasihi Allah? Mari kita mensyukuri bahwa kita boleh terlibat di dalam pekerjaan Allah. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Kami bersatu hati saat ini Tuhan menaikkan syafaat kami. Dengan kerendahan hati kami mengingat bangsa dan negara kami di tengah pandemi COVID-19. Ada banyak korban yang jatuh, ada banyak keluarga yang berduka. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memampukan pribadi demi pribadi, sehingga setiap kami sebagai warga negara, kami boleh sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan dengan kesungguhan kami. Kami juga boleh mendukung tenaga medis maupun non-medis dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh sungguh melakukan pelayanan mereka secara maksimal. Mereka yang berjuang di garis depan untuk menolong kami dari pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa saat ini untuk keluarga Bapak Didi Wilarto yang saat ini sedang berduka. Kami mengingat betapa Tuhan telah memberikan kepada keluarga ini cinta kasih-Mu melalui Pak Didi. Dan demikian juga meskipun Pak Didi saat ini telah kembali pulang ke pangkuan Tuhan, keluarga yang ditinggalkan pun tidak pernah ditinggalkan sendiri oleh cinta kasih-Mu. Mereka Engkau rangkul, Engkau kasihi sedemikian rupa. Biarlah mereka boleh menjalani proses duka cita ini sampai akhir, sampai pada akhirnya mereka boleh dengan legowo menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bapa, kami percaya waktu-waktu ini adalah waktu yang sulit bagi mereka. Dan biarlah kami sebagai jemaat Tuhan bersama-sama boleh mendukung dengan membantu memberikan kekuatan dan penghiburan yang datang daripada-Mu bagi keluarga ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kesulitan di dalam finansial, di dalam pekerjaan mereka, di dalam studi, di dalam pelayanan. Apapun yang saat ini digumuli oleh saudara-saudara kami ini Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah Kau sendiri yang berada bersama dengan keluarga-keluarga kami ini. Kami percaya cinta kasih, pengampunan, setiap hal yang kami perlukan di tengah keluarga kami, Engkau yang memberikannya. Mampukan kami untuk bisa menjadi ayah, ibu, anak, orang tua yang baik, setiap kami dengan peranan kami masing-masing, dan juga pasangan hidup yang baik bagi pasangan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang telah lanjut usia, yang menjadi jemaat di tempat ini. Mereka yang merindukan untuk bisa beribadah bersama seperti dahulu. Bapa, biarlah Engkau yang memberikan iman yang teguh, kekuatan, dan pengharapan penuh. Mereka boleh senantiasa mengingat, menyandarkan diri kepada tangan Tuhan yang kekal. Mereka boleh menjadi teladan iman bagi setiap kami, meskipun situasinya saat ini begitu sulit bagi kami. Bapa, kami percaya tangan Tuhan memampukan, dan setiap hal yang kami naikkan di dalam doa ini, kami tahu Tuhan mendengarkannya. Kami tahu Tuhan berkarya dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Inilah doa syafaat kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dalam kesempatan ini, kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat, atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening Bank Jateng dengan nomor 3129055595 atas nama GKI Weleri Plelen. Mari kita membawanya dengan penuh syukur. Bapa, inilah persembahan kami.
Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita, kini dan selamanya. Ku utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Ku utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.